Kamu kurang gizi, juga hamil kembar 3. Beban di rahim terlalu besar, risiko kegugurannya besar. Ada apa? Perasaan itu datang lagi. Mual. Perut bawah nyeri. Bapak selama ini sehat kok. Belakangan ini kenapa? Kok kayak hamil saja? Pak Jeremy, Bapak punya cewek. Siapa yang bilang? Garis keturunan keluarga Haris sangat mulia. Begitu berhubungan sama cewek, akan muncul lambang keluarga yang khusus. Selain itu, akan punya resonansi fisik sama cewek pertama yang berhubungan sama Bapak. Sederhananya, Bapak bisa merasakan apa yang dirasain cewek itu. Bapak gak enak badan, itu artinya cewek itu sekarang juga gak enak badan. Sekarang, Siska lagi semenderita ini. Siska, kamu buat apa berlama-lama di dalam? Banyak yang tunggu. Maaf, aku harus sebentar lagi. Nah, kalian harus kuat. Mama nggak bisa kehilangan kalian. Bu Lisa, dia selama itu di dalam nggak keluar-keluar. Beberapa hari lalu ada yang lihat dia muntah di pantry. Jangan-jangan dia beneran hamil. Betul, gadis dari desa begini paling nggak jaga diri. Demi bisa tinggal di kota besar, apapun bisa dilakukan. Ibu nggak boleh lepaskan dia. Grup Haris ini adalah grup top di dunia. Kalau sampai dia macam-macam sama klien di dalam dan merusak nama perusahaan, gimana nanti? Siska, sekarang perusahaan curiga sama kehidupan pribadimu. Aku perintahkan kamu buka pintu sekarang. Kalau enggak, aku pecat kamu. Jangan. Kalian dobrak pintunya. Tapi nggak mampu bantuin kamu. Setidaknya, ibu nggak boleh jadi beban. Selagi sekarang ibu masih sadar. Kamu dengarkan ibu. Jangan pedulikan ibu lagi. Ibu, Alzheimer bukan penyakit mematikan. Ibu jangan menyerah berobat. Tunggu aku jadi karyawan tetap dan naik gaji. Ibu pasti bisa sembuh. Aku tutup dulu ya. Gak sempat lagi. Pak Jeremy. Pak Jeremy, lepaskan aku. Aku dikasih obat. Bantu aku. Syaratnya kamu yang tentuin. Bu, tunggu aku jadi karyawan tetap dan naik gaji. Ibu pasti bisa sembuh. Pak Jeremy, aku mau jadi karyawan tetap. Apa boleh? Anak magang divisi investasi Siska. Aku ingat kamu. Aku tidur sama bosku sendiri. Dia bakal jadikan aku karyawan tetap nggak ya? Atau itu cuma omong doang?
Demi jadi karyawan tetap sampai tidur sama bos, aku malah tidur sama cewek segampang begini. Masih nggak pergi? Pak Jeremy, aku lanjut kerja dulu. Aku yang terlalu kasar. Nanti ke rumah sakit ya. Di divisimu, aku akan bilangkan. Nggak apa-apa. Pak Jeremy, mereka cewek cantik yang aku pilihkan buat Bapak. Keluar. Pak Jeremy, di antara cewek-cewek cantik ini, gak cuma ada gadis sosialita, juga ada aktris top sekarang. Bapak ini, gak satu pun tertarik. Aku nggak tertarik. Siapa bisa menyangka, orang terkaya yang punya koneksi di mana-mana, pewaris keluarga Haris, ternyata keturunan tunggal 7 generasi. Sekarang, Tuan Vino dan Nyonya Orin cuma pengen cucu cowok atau cucu cewek. Susah payah ada kesempatan kasih Bapak obat, alhasil malah Bapak nggak tertarik sama cewek. Ke divisi investasi. Hah? Sejak kapan CEO turun langsung ke divisi investasi? Pak Jeremy! Beli kopi saja nggak becus. Pergi 3 jam baru balik. Otakmu isi apa sih? Maaf Bu Lisa, lain kali nggak akan lagi. Lain kali? Siska, kamu kira masih ada lain kali? Benar juga, latar belakang menentukan cara pandang. Kamu pun nggak pikir, kamu itu juara nasional UTBK, juga lulusan top jurusan keuangan Universitas Majanta. Kenapa tiap hari disuruh beli kopi dan gak dapat kesempatan jadi karyawan tetap? Itu karena kamu gak punya latar belakang. Bu Lisa, jangan marah. Proposal investasi Pak Wanto hampir selesai kurevisi. Malam ini aku akan lembur mengerjakannya. Nanti bisa tanda tangan kontrak. Pak Wanto tadi sudah datang dan Bu Lisa yang sudah menjamunya. Betul. Dia juga memuji. Proposalmu bagus. Kamu sengaja suruh aku beli kopi, lalu tanda tangan kontrak sama Pak Wanto. Terus kenapa? Siska, bisa bikin proposal bukan hal hebat. Di dunia ini, yang hebat itu lahir di keluarga yang tepat. Kenapa? Aku sudah kerja keras selama ini. Tinggal 1 klien lagi, aku bisa jadi karyawan tetap. Bu Lisa, ibu punya semuanya. Kenapa masih merebut klienku? Biar kamu tahu, orang miskin gak akan lahirkan orang hebat. Seberapa keras pun kamu berusaha, ujung-ujungnya cuma jadi lelucon. Malam ini, aku dan Pak Jeremy akan makan sama Pak Wanto. Sedangkan kamu, seumur hidup ini, gak akan berkesempatan ketemu Pak Jeremy. Bereskan barangmu dan pergi. Lisa, mengingat kita teman satu SMA, tolong kasih aku 1 kesempatan lagi. Aku gak bisa kehilangan pekerjaan ini. Alat lembur sebagus kamu ini, aku beneran agak gak tega mengusir kamu. Oke? Kamu boleh berlutut memohonku. Aku pertimbangkan buat perpanjang masa magangmu. Aku mau berlutut atau pergi. Kamu pilih sendiri. Siska, Tunggu aku dengan yang bukan jalan janji. Ibu pasti bisa selamat. Gak mau berlutut. Kalian bereskan barangnya dan buang keluar. Kenapa? Kalian mau keluar bareng dia? Aku berlutut.
Kenapa dia kesini? Gadis kecil ini ditindas separah ini, tapi masih mau jadi karyawan tetap. Pak Jeremy? Direktur Divisi Investasi Lisa menindas rekan kerja, diturunkan 1 jabatan dan potong gaji 3 bulan. Pak Andre, aku... Siska, urus pengangkatan karyawan tetap. Dia beneran menepati janjinya. Hari ini kalian pulang lebih awal. Pulang dan istirahat. Apa lihat-lihat, pulang sana! Hah? 10 miliar. Kartu gaji. Jangan-jangan dari Pak Jeremy. Tapi... Nona Siska, biaya pengobatan ibumu belum terkumpul ya. Kalau sampai Jumat belum dibayar, ibumu harus dipulangkan dari rumah sakit. Dokter, kasih aku sedikit waktu lagi, aku akan cari cara. Aku akan kerja 3 tempat. Sebelum Jumat dapat gaji, maka akan cukup buat biaya pengobatan. Pak Jeremy sudah tepati janji, mengangkat aku jadi karyawan tetap, aku nggak boleh ambil uangnya. 10 miliar ini harus cari cara buat kembalikan. Waktunya tiba, aku harus kerja paruh waktu. Pak Jeremy, sudah lama mau ajak Bapak makan, tapi Bapak sibuk, gak pernah ada waktu. Hari ini, akhirnya berkesempatan ketemu Bapak. Aku bersulang dengan Bapak. Pak Jeremy, tadi aku menegur bawahan, sudah bikin Bapak nggak senang. Aku minta maaf. Lisa, kamu hebat ya. Main jalur belakang sampai ke kakekku. Kalau bukan karena perintah kakekku, kau kira aku akan duduk di sini. Dan sambil minum arak sama kau dan si Wanto ini. Aku paling benci orang yang main licik. Kalau ada lain kali, jangan sampai aku melihatmu lagi. Baik. Aduh, kabarnya ayah Nona Lisa itu murid kebanggaan Tuan Vino. Sungguh latar belakang luar biasa. Jadi konsultan investasi juga sebagian dari kemampuan. Yang paling penting, tetap latar keluarga dan koneksi. Aku dengar ada cewek cantik tanpa latar belakang yang demi hasilkan uang berusaha mati-matian masuk ke dunia finansial. Terus kenapa? Apa gunanya? Ujung-ujungnya tetap jadi teman tidur orang kayak kita. Pak Jeremy mau pergi? Dia? Kenapa dia bisa di sini? Pak Jeremy? Siska? Bu Lisa? Kerja paruh waktu, tertangkap bos sama atasan sekaligus. Sial banget. Siska, ini Pak Wanto dari Teknologi Starta. Klienku yang baru deal sore ini. Dia juga teman baik ayahku. Ini data Pak Wanto dari Teknologi Starta. Kamu tindak lanjuti. Kalau sepakat, kamu jadi karyawan tetap. Hah? Oke, aku pasti berusaha. Terima kasih Bu Lisa. Ternyata Bu Lisa sudah kenal Pak Wanto dari lama. Bikin kerjasama cuma tinggal ngomong. Sedangkan aku kayak badut. Capek kerja sia-sia berbulan-bulan. Lisa, dia juga karyawan perusahaan kalian. Aduh, Nona ini lumayan cantik juga. Sini, duduklah di sebelahku. Aku akan kenalkan lebih banyak klien. Siska, Pak Wanto niat baik membantumu. Kamu jangan gak tahu diri. Cepat duduk. Duduk di tempatku sini.
hubungan Pak Jeremy sama cewek jalang ini? Kok gak senang lihat Siska? Mungkin dia merasa malu karena lihat karyawan grup Haris kerja paruh waktu di sini. Aku angkat telepon. Siska, Pak Jeremy malam ini khusus undang aku makan di sini. Buat apresiasi aku dapat klien besar. Kamu harus turut senang buat aku. Pak Jeremy yang terhormat begitu mau ajak orang makan di sini. Kabarnya latar keluarga Bu Lisa hebat. Kalau bukan karena dikasih obat, aku dan dia nggak akan ada hubungan. Selamat Bu Lisa. Selamatin aku. Juga harus tunjukkan ketulusanmu kan? Minum ini. Maaf, aku nggak bisa minum. Nona. Kerja tapi nggak bisa minum. Gimana mau temani klien? Dan bisa bangun relasi. Minum. Dulu kamu kuliah keuangan bukannya demi uang. So suci apa kamu? Benar, kalau ada uang, ibu akan selamat. Aku gantikan dia. Tunggu aku gantikan kalian minum. Nggak tulus. Pergi. Tuang arak. Dua orang menyebalkan ini akhirnya pergi. Jeremy. Jeremy, ternyata kamu suka gadis polos ya? Gimana kalau aku bantuin? Kamu jangan sembarangan. Aduh, sampai dilindungi. Aku baru pertama kali lihat kamu sedekat itu sama cewek. Bahkan gantikan dia minum. Hei, aku lagi bicara. Gadis kecil, kamu hebat ya. Bisa bikin Jeremy perhatikan kamu terus. Kenapa? Kalian kenal dekat? Enggak, aku dan Pak Jeremy cuma atasan dan bawahan. Dia bilang hubungan kami cuma atasan dan bawahan. Padahal beberapa jam yang lalu masih. Kamu antar aku ke suite. Apa gajimu sangat rendah sampai kamu harus kerja di tempat begini? Aku butuh uang. Ngomong-ngomong Pak Jeremy, 10 miliar ini ku kembalikan. Kita sudah sepakat, aku cuma mau jadi karyawan tetap. Aku nggak bisa terima uang ini. Bapak ambil balik saja. Kedepannya, anggap saja hal ini nggak pernah terjadi. Gimana? Nggak pernah terjadi. Gadis ini sekarang pura-pura lupa. Bukannya kamu butuh uang? Uang ini buatmu. Tampaknya 10 miliar bukan apa-apa buat dia. Dia kasih aku uang sebanyak ini karena mau putus hubungan sama aku kan? Tapi makin gak jelas kalau aku terima. Gimana aku kembalikan ini? Pak Jeremy, makasih atas pemberian Bapak. Tapi aku gak bisa terima uang ini. Silakan Bapak ambil kembali.
Nona Siska, kenapa kamu di sini? Kamu cari Pak Jeremy. Pak Jeremy pergi ke benua Areta. Sebulan lagi baru pulang. Sebulan? Kamu ada urusan? Aku bantu telepon ke nomor pribadinya. Nggak perlu, aku lanjut kerja dulu. Bos baru pulang sebulan lagi. Dia nggak akan tahu aku datang mencarinya, kan? Hah? Bu, kenapa ibu keluar? Malam ini rumah sakit kasih menu bapau. Siska putriku suka makan. Kasih Siska ya. Bu, ibu lupa segalanya, tapi nggak lupa menyayangiku. Siska, kamu sakit ya? Kamu nggak apa-apa? Belakangan ini entah kenapa, aku sering begini. Siska hamil? Waktu aku hamil kamu, begini juga rasanya. Siska kok bisa hamil? Dia sudah menikah? Atau aku yang lupa? Ibu nggak boleh tahu. Demi bisa jadi karyawan tetap, aku jadi cewek jahat yang jual diri ke bos. Ibu, aku sudah menikah. Cuma suamiku terlalu sibuk. Aku belum sempat kasih tahu ibu. Hal sepenting ini, mana boleh nggak bilang? Bagus sekali. Siska akan jadi ibu. Suami Siska, orangnya kayak apa? Dia baik nggak sama kamu? Dia... Ibu, aku antar ibu balik ke rumah sakit ya. Pak Jeremy kok di sini? Siska, tengah malam begini nangis apa kamu? Kebetulan kamu pulang. Aku kasih tahu ya, rumahnya nggak kusewa lagi. Kenapa? Lihat nggak? Itu CEO Grup Haris, putra mahkota kota wajah Jeremy. Dia sudah membeli lahan ini buat dibangun mall. Malam ini, kalian bereskan barang-barang lalu pindah. Bu Hera, Siska sedang hamil. Tolong jangan usir putriku. Sudah hamil masih nggak beli rumah. Anak ini lahir di keluarga miskin kayak kalian. Benar-benar awal yang hancur. Sekarang cepat pindah dari sini. Aku nggak mau tahu. Kamu... Siska lagi hamil, nggak boleh marah. Ibu bantu kamu berberes. Baik. Jarak sejauh ini, dia harusnya nggak dengar sisi memalukanku ini. Tadi lagi ribut apa di sana? Pak Jeremy, gadis itu penyewa di sini. Ayahnya meninggal muda. Ibunya juga kena Alzheimer. Biaya obat sebulan saja sudah puluhan juta. Semua mengandalkan gadis itu. Bekerja di beberapa tempat. Menurut Bapak, Tuhan terlalu kejam kan? Sudah mau hujan. Bapak hati-hati ya. Aku mau jadi karyawan tetap. Boleh? Ternyata dia mau jadi karyawan tetap demi selamatkan ibunya. Aku salah paham padanya. Ibu, pundak ibu basah. Berhenti. Ayo naik mobil. Siska, dia suamimu ya? Dia bosku. Ternyata bos ya. Bos terlalu sungkan. Kami tunggu bus saja. Sedingin ini tante akan masuk angin. Siska akan khawatir. Dan mempengaruhi kerjaan. Kalau gitu Searah. maaf merepotkan. Maaf Pak Jeremy, mobil Bapak jadi basah. Rumah sakit Grup Haris. Baik, Pak, ibuku dirawat di rumah sakit Eka. Rumah sakit kecil begitu gak bisa sembuhkan ibumu. Di rumah sakit itu ada spesialis Alzheimer. Tapi aku nggak sanggup bayarnya. Ini hanya tunjangan keluarga karyawan Grup Haris.
Di depan rumah sakitnya. Berhentilah. Terima kasih untuk pengaturannya, Pak. Rumahmu sudah kubongkar. Kamu tinggal di mana? Aku berencana cari penginapan murah untuk sementara. Ke asrama karyawan saja. Asrama karyawan cuma buat karyawan yang bekerja setahun ke atas. Nona Siska yang baru jadi karyawan tetap langsung tinggal di asrama karyawan. Tampaknya sikap Pak Jeremy spesial padanya. Asrama karyawan? Ini juga tunjangan. Hati-hati berkendara. Baik. Pak Jeremy perhatian banget sama Nona Siska. Proposal investasi buatanmu? Iya. Tapi harusnya nggak berguna lagi. Nanti aku buang. Nggak ada latar belakang dan koneksi. Mau berusaha sekeras apapun tetap nggak guna. Kemarikan. Pak Jeremy baru pertama kali inisiatif ngobrol sama cewek. Wajahnya kok pucat begitu? Dia sakit. Kok ketiduran di mobil? Pak Jeremy akan mengira aku sengaja ambil keuntungan darinya kan? Dia setakut itu sama aku. Pak Jeremy, asrama karyawan sudah sampai. Terima kasih Pak Jeremy. Cuma searah. Istirahatlah Nona. Dia sebenarnya sakit apa? Kok lihat dia gak enak badan? Aku juga ikut gak enak badan. Andre, besok atur pemeriksaan kesehatan semua karyawan. Pak Jeremy, pemeriksaan kesehatan tahunan karyawan perusahaan kita sekarang belum. Sekarang tepat waktunya. Ku atur besok. Jeremy, orang sibuk kayak kamu, kok sempat-sempatnya telepon aku? Bukannya kamu cari seorang konsultan? Besok datang ke perusahaanku. Aku kenalkan seorang konsultan. Wow, grup Haris sesultan itu. Asrama karyawan pun diatur di pusat bisnis super mahal. Aku harus bekerja keras, biar lebih cepat naik jabatan dan gaji. Anakku, Pak Jeremy yang semulia itu gak akan izinkan Mama melahirkan kalian. Tapi kalian tenang saja, kalian selamanya jadi kesayangan Mama. Mama pasti akan bekerja keras biar kalian bisa hidup enak. Kalau Pak Jeremy tahu aku hamil anaknya, dia pasti akan marah. Aku bikin masalah buatnya kan? Kok Pak Andre bisa di sini? Siska, kamu tahu nggak kenapa perusahaan mendadak atur pemeriksaan? Aku nggak tahu. Oh, iya Kak Lili. Hasil pemeriksaan kesehatan karyawan cuma bisa dilihat karyawan sendiri kan? Tentu saja, karena ini privasi. Oh, Hari ini ada klien besar yang mau bahas investasi. Bu Lisa sudah bilang, kamu dikasih 5 menit untuk ubah proposal ini. lagi-lagi kerja buat orang lain. Oke. Proposal investasinya ada banyak datanya yang salah. 5 menit gak akan sempat. Kamu berani bilang proposalku jelek? Siska, jangan kira kamu jadi karyawan tetap aku gak bisa memecatmu. Aku gak bermaksud begitu. Kalau bukan cepat revisi.
Nanti aku mau bawa proposal ini buat bahas kerjasama dengan Tuan Rangga. Jangan bikin masalah. Aku mau lihat konsultan investasi yang kamu bilang kemarin sehebat apa sampai kamu rekomendasikan. Nanti kamu akan tahu. Ternyata klien besar yang datang hari ini Tuan Rangga dari Grup Fajar. Grup Fajar itu ranking kedua setelah Grup Haris. Bu Lisa, kalau proyek ini berhasil nanti, Ibu bakal terkenal di dunia investasi ini. Kabarnya Ibu kenal sama keluarga Haris, klien besar kayak Tuan Rangga. Jangan-jangan direkomendasikan Pak Jeremy langsung. Jangan asal bicara. Ngapain bengong? Maaf, ini bukan bagian kerjaku. Kamu bilang apa? Dia berdarah. Beberapa hari lalu, aku juga lihat dia muntah di toilet. Jangan-jangan dia memang hamil. Jeremy, kamu kenapa? Hasil pemeriksaan Siska sudah keluar? Di sini. Demi tahu kondisi Nona Siska, sampai atur pemeriksaan semua karyawan. Cuma Pak Jeremy yang bisa lakukan ini. Dia beneran hamil. Pantas belakangan aku gak enak badan. Hei, Kamu ngapain di dalam? Wanita jalan, sebaiknya kamu beneran hamil. Kalau aku dapat kesalahanmu, kamu bisa tulis proposal buatku selamanya. Tolong, panggilkan ambulans. Dia pingsan, gimana ini? Pak Jeremy dan Tuan Rangga bentar lagi sampai. Sembunyikan dia. Bersihkan bercak darahnya.